Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitnah dan model-modelnya dan bagaimana cara kita menghindar dari fitnah. Karena sungguhnya kita sekarang hidup di akhir zaman yang dimana fitnah semakin memuncak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yati zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Semakin jauh secara umum zaman dari zaman kenabian, maka semakin berbagai macam kerusakan yang timbul. Dan fitnah semakin memuncak karena sekarang sarana untuk melihat fitnah tersebut semakin terbuka dengan adanya internet, dengan adanya medsos, maka semua fitnah bisa diakses. Berbeda dengan zaman dahulu ketika seorang berdiam dalam rumahnya, maka dia akan selamat dari fitnah. Tapi kalau sekarang setiap orang yang kuotanya ada, maka dia akan terjebak dalam fitnah jika dia tidak menjaga diri dalam kesendiriannya. Oleh karenanya fitnah datang bertahap ya. Dahulu mungkin kalau ada perkara kemungkaran kecil orang peka. Namun lama-lama jadi terbiasa. Kemudian datang yang lebih parah lagi, orang peka lagi. Namun saking banyaknya maka jadi terbiasa lagi. Dan demikian fitnah datang ya berturut-turut dan semakin gelombangnya semakin dahsyat sampai suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan ada suatu masa di mana yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari masih mukmin, namun ternyata di sore hari sudah kafir. Ya. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Seorang mungkin di pagi hari masih mukmin, kemudian dia mengakses syubhat atau dia membaca pemikiran-pemikiran yang kekufuran, lantas dia pun ragu dengan agamanya dan akhirnya terjerumus dalam kekufuran. Kemudian juga ya sekarang syubhat ateis begitu banyak ya. Banyak anak-anak muda yang tertarik dengan syubhat ateis, membaca dan akhirnya terpengaruh dengan pemikiran ateis. Bahkan menjadi tren bangga kalau ragu dengan adanya Tuhan. Dan itu ya luar biasa syubhat tersebut. Saking bahayanya syubhat ini sampai kita enggak berbicara di tanah air, sampai di negeri Al-Haramain saja dibuat lajnah khusus untuk melawan pemikiran ateis. Karena pemikiran tersebut sudah masuk sampai ke Al-Haramain. Ya. Kenapa? Karena akses untuk membaca syubhat-syubhat tersebut, untuk menelaah syubhat-syubhat tersebut sudah sangat mudah. Dan kita tahu dasar anak-anak muda kepingin tahuannya tinggi, sehingga mereka tanpa dasar agama yang kuat kemudian baca dan akhirnya terjebak dengan pemikiran yang menurut mereka luar biasa, akhirnya terjebak dalam pemikiran ateis. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang fitnah dan macam-macamnya penting. Dan insyaallah kita akan menyebutkan fitnah tersebut satu demi satu yang bisa kita sebutkan untuk tergambarkan pada kita bahwasanya zaman ini memang zaman yang sangat berbahaya. Semua orang bisa terkena fitnah. Semua seorang bisa terkena fitnah. Tapi fitnah secara bahasa ya adalah ujian. Sebagaimana disebutkan, dikatakan fatantu dzahaba binnar, aku memfitnah emas dengan air, maksudnya dengan api, aku bakar emas dengan api untuk diketahui jaudatuhu an radiihi, untuk diketahui mana yang baik dan mana yang buruk dari emas tersebut. Dengan diuji emas tersebut di api, maka terlihat mana emas yang baik dan mana emas yang buruk. Dan itulah secara umum digunakan kata fitnah dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan sebagai fitnah, itu sebagai ujian. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wa fatannaka futuna, dan kami menguji engkau wahai Musa dengan berbagai macam ujian, ya. Tentu ini makna dasar daripada fitnah. Kemudian fitnah diitlahkan kepada banyak hal, seperti kesyirikan juga dikatakan fitnah, kekufuran juga dikatakan fitnah, ya. Kemudian godaan-godaan berupa syahwat dan yang lain yang bisa menggelincirkan orang dari jalan yang lurus juga disebut dengan fitnah. Tapi kita tidak akan bahas panjang lebar makna fitnah secara bahasa. Tapi intinya fitnah makna asalnya adalah ujian. Tapi fitnah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama namanya fitnah syubhat, yang kedua namanya fitnah syahwat. Fitnah syubhat terkait dengan pemikiran yang keliru, yang menyimpang. Dan inilah fitnah yang sangat berbahaya. Kata Ibnu Qayyim, ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat kalau semakin mendalam mengantarkan orang pada kekufuran atau keraguan atau kemunafikan. Fitnah syubhat, ya, seperti pemikiran-pemikiran yang ditebarkan yang membuat orang-orang ragu tentang Islam, ya, atau bahkan ragu tentang adanya Tuhan, ya. Dan ini atau ragu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah tersebar banyak di media-media, ya. Di antara yang mempelopori fitnah syubhat yang paling terkenal adalah orang-orang liberal, orang-orang pluralis. Mereka sampai menulis buku yang banyak, bahkan dalam disertasi-disertasi, tesis-tesis yang mereka tuliskan, yang intinya mereka ingin menjelaskan bahwasanya semua agama benar. Semua agama benar. Atau mereka mengatakan bukan cuma Islam saja yang benar. Atau mereka mengatakan jangan kau yakin betul dengan apa yang kau yakini, karena tidak ada kebenaran absolut. Semua kebenaran relatif. Jadi buat ragu. Semua kebenaran apa? Relatif. Ya, benar menurutmu tapi belum tentu benar buat orang lain. Salah agama lain, salah menurutmu tapi belum tentu salah pada hakikatnya. Karena tidak ada kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran relatif. Ini sangat berbahaya karena menggoncang asas pondasi agama seseorang. Seorang kalau masuk dalam syubhatnya orang-orang pluralis dan liberalis, maka minimal dia berkata semua masuk surga. Sehingga dia akhirnya menyamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Dia akan menyamakan penyembahan terhadap Allah sang pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap nabi atau penyembahan terhadap hewan, ya, atau peribadatan kepada jin dan arwah. Dan ini tentu sangat berbahaya karena menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Dan syubhat seperti ini sangat banyak. Mereka lah orang-orang yang mempelopori kemunafikan. Mereka merusak agama dari dalam. Dan syubhat mereka sangat banyak, dan saya katakan tadi syubhatnya terstruktur. Bagi orang-orang yang tidak punya landasan agama baik, kemudian membaca pemikiran mereka, dia akan terpukau. Karena ada sesuatu yang baru yang mereka tidak tahu sebelumnya, apalagi disusun secara rapi, akhirnya tergoda dengan syubhat orang-orang liberal, kemudian akhirnya terjerumus dalam kekufuran dan kemunafikan dan yang lainnya. Belum lagi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah tentang masalah al-asma wa sifat, yang dengan menggunakan syubhat-syubhat filsafat, yaitu pemikiran-pemikiran secara akal. Mereka menggunakan pemikiran Plato, Aristoteles, ya. Kemudian dilanjutkan oleh pemikiran misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kemudian dilanjutkan oleh firqah-firqah yang akhirnya memunculkan pemikiran aneh-aneh tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya mereka mengatakan bahwasanya misalnya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui alam semesta dengan ilmu yang
detail. Kata mereka Allah hanya mengetahui ilmu secara global ya. Ini tentu ada syubhatnya. Kata mereka Allah tidak tahu tentang makhluknya secara detail. Allah hanya tahu secara global. Ini pemikiran siapa? Ini asalnya pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi kemudian diadopsi oleh Ibnu Sina. Salah satu sebab Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina di antaranya ini, dia mengatakan bahwasanya Allah mengetahui dengan ilmu yang global bukan ilmu yang terperinci. Antum bingung kan? Maksudnya apa kan? Ya. Syubhatnya kuat, tapi saya tidak akan sampaikan syubhat di sini. Cuma intinya Allah tidak tahu kalau antum lagi duduk begini, Allah enggak tahu. Yang Allah tahu hanya ilmu global, seperti bahwasanya ilmu sebab dan akibat atau ilmu urutan. Misalnya bagaimana? Misalnya namanya anak itu adalah pasti punya bapak, iya enggak? Enggak mungkin anak kecuali punya bapak. Contoh, Allah tahu anak itu pasti punya bapak, tetapi siapa anaknya, siapa bapaknya ngapain, anaknya ngapain, Allah tidak tahu. Ada syubhatnya, tapi saya enggak mungkin sampaikan di sini, nanti antum kena syubhat. Contoh ya. Jadi kita begini sekarang Allah enggak tahu. Dan Allah tahu misalnya anak muncul setelah bapak terlebih dahulu baru kemudian anak. Ini dijelaskan panjang. Saya jelaskan panjang lebar dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah bagaimana pemikiran mereka dan syubhat mereka dan bantahannya. Ini maksudnya ini contoh pemikiran dari Plato, dari Aristoteles disadur oleh ilmuwan Muslim Ibnu Sina dan Al-Farabi. Kemudian juga misalnya gara-gara syubhat akhirnya orang-orang filsafat mengatakan bahwasanya alam itu azali. Alam itu azali bersama keazalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah dulu baru alam, tidak. Tapi Allah berada bersama alam atau alam berada bersama Allah secara azali. Jadi alam tidak didahulu dari tidak ada menjadi ada, enggak. Tapi alam semesta itu azali. Azali itu maksudnya tanpa didahului dengan ketiadaan. Yang kalau kita orang Islam kita tahu yang begitu cuma siapa? Allah. Adapun alam dari tidak ada menjadi ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Di zaman azali Allah sendiri kemudian Allah menciptakan. Tapi dengan logika Plato dan Aristoteles kemudian diikuti oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, akhirnya mereka berkesimpulan alam itu azali. Ini semua ada syubhatnya. Maksud saya syubhatnya terstruktur. Orang kalau tidak pernah ngaji akidah dengan matang, dia akan terbawa. Oh ya benar juga ya, oh benar juga. Apalagi kita suka dengan sesuatu yang baru, hal yang baru. Anak-anak muda suka dengan hal yang baru. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan benar. Alam ternyata azali, ya seperti itu. Contoh lagi misalnya sama Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah mengatakan bahwasanya yang akan dibangkitkan pada hari kiamat bukan jasad, cuma ruh. Tidak mungkin Allah bangkitkan jasad, karena kalau bangkitkan jasad mustahil. Dia sebutkan syubhat. Tapi saya tidak mungkin sebutkan syubhatnya di sini. Nanti antum kena syubhat ya. Tapi intinya dengan syubhat dia, sehingga dia mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh. Adapun jasad yang sudah tulang belulang sudah hancur, sudah jadi tanah, tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Dan ini kekufuran persis seperti perkataan orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur lebur? Maka Allah bantah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya lagi adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, mudah bagi Allah, apalagi hanya mengulangi penciptaan kembali. Tapi intinya, kenapa orang Quraisy atau orang kafir dahulu menolak adanya hari kebangkitan? Karena menurut mereka tidak logis. Bagaimana tulang belulang sudah hancur, daging entah sudah dimakan oleh ulat kemana-mana, sudah jadi mengalami proses kimia, entah menjadi apa, bagaimana bisa kembali lagi? Ya. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bagian tubuh mereka mana yang dimakan oleh tanah. Tubuh ini melalui proses kimia menjadi apa? Allah tahu. Nanti Allah bisa kembalikan lagi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut orang Quraisy tidak logis. Maka datanglah Ibnu Sina dengan pemikiran yang sama, tidak logis. Sehingga akhirnya dia berkesimpulan benar. Yang bisa dibangkitkan cuma ruh. Taib Ibnu Sina, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah bangkitkan jasad, kata dia cuma majaz. Itu cuma apa? Majaz. Cuma kinayah.
untuk nakuti-nakuti apa? Manusia. Allah berbicara dengan bahasa-bahasa majaz, bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa kiasan. Jangan diyakini secara zahir, secara letterlek. Ini juga menyebabkan Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Banyak pemikiran-pemikiran. Seperti mengatakan bahwasanya kenabian bisa didapatkan dengan usaha. Jadi seorang bisa jadi nabi, latihan dulu. Latihan, melaparkan diri, kemudian membersihkan jiwanya daripada raganya sehingga ruhnya menjadi bersih dan murni, maka dia akan kemudian berconnecting dengan al-aqal fa'al, kemudian dia jadi nabi. Sehingga kenabian bisa diusahakan. Ini juga pemikiran dari Plotinus. Maksud saya syubhat itu banyak. Syubhat itu banyak. Kalau kita bicara maka tidak ada penghujung. Jadi masalah syubhat ini mengantarkan kepada ujungnya kekufuran, kemunafikan atau keraguan. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya syubhat, fitnah syubhat lebih parah daripada fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ya. Itu fitnah syubhat. Maka seorang waspada, jalan keluar terhindar dari fitnah syubhat, maka jangan mendengarnya, jangan mendengarnya. Kalau para salaf dahulu ketika bertemu dengan orang-orang Jahmiyah, Ahlul Bidah yang punya syubhat tentang sifat-sifat Allah, mereka benar-benar menjauh. Yang mengedepankan akal daripada dalil. Para salaf dahulu tidak mau dengar. Kalau ada Ahlul Bidah maka mereka tutup apa? Telinga mereka. Ada yang mengatakan, biarkan saya berbicara satu kalimat saja. Kata sebagian salaf, meskipun setengah kalimat saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar. Itu cara jalan keselamatan. Sehingga datang betapa banyak dalil, tahdzir, peringatan dari duduk-duduk bersama Ahlul Bidah. Kenapa? Takut terkena syubhat. Takut terkena syubhat. Nah sekarang akses untuk mendengar perkataan mereka banyak sekali sekarang. Tinggal ngeklik dengar syubhat. Oh ya benar juga ya. Benar juga ya. Kena syubhat. Akhirnya salaf disalah-salahkan. Dan syubhat itu kuat ya akhi. Bukan jangankan kita, ulama-ulama besar saja jatuh di dalam syubhat tersebut. Saya sebutkan dalam syarah akidah wasithiyah betapa banyak ulama-ulama yang saya sebutkan. Mungkin nama-nama antum mungkin kaget. Mereka menyebutkan akidah salaf begini, akidah khalaf begini. Namun saya pilih akidah khalaf. Subhanallah, saking kuatnya syubhat. Dia sudah mengakui akidah salaf seperti ini, para sahabat semuanya seperti ini, namun lebih logik yang khalaf, sehingga dia meninggalkan akidah apa? Salaf. Dan itu beberapa ulama menyatakan demikian, sudah mengakui akidah salaf namun dia tidak bisa ikuti. Karena tidak logis menurut logika dia, karena sudah terkena syubhat falasifah, ahli filsafat. Taib, ini fitnah syubhat ya. Adapun fitnah syahwat, ini juga tidak kalah berbahaya. Yang menjadikan manusia terjerumus dalam berbagai macam kubangan kemaksiatan, yang menghabiskan umur mereka dalam hal-hal yang haram. Mereka semakin terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syahwat ya. Syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, semuanya syahwat. Ingin terkenal, wanita, jabatan, syahwat harta dan berbagai macam syahwat. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini secara global tentang fitnah, bahwasanya fitnah terbagi menjadi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian kita akan sebutkan secara detail tentang contoh-contoh fitnah, contoh-contoh fitnah. Baik, di antara contoh-contoh fitnah, misalnya yang beredar di antara kita semua, misalnya fitnah wanita. Fitnah wanita. Rasulullah SAW menamakannya dengan fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya hulwatun khadirah, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzur kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah manis, khadirah hijau. Enak dirasa, sejuk dipandang. Dunia seperti itu. Ya. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas dunia untuk menguji kalian. Fayanzura kaifa ta'malun.
Maka Allah melihat bagaimana apa yang kalian lakukan menghadapi manis dan indahnya dunia tersebut. Maka Rasulullah ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian dari dunia, terkhususkan wanita. Dunia umum, kemudian Rasulullah khususkan, dan kita tahu zikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas. Penyebutan yang khusus setelah menyebutkan yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus tersebut. Seperti Allah berfirman, kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikat Allah, kemudian musuhan kepada Jibril dan Mikail. Setelah Allah menyebutkan malaikat secara umum, Allah sebutkan tentang malaikat Jibril dan Mikail karena dua ini malaikat yang spesial. Seperti padahal malaikat Jibril dan malaikat Mikail termasuk dari golongan apa? Malaikat. Tapi disebut lagi secara spesifik. Seperti pentingnya amal saleh. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal saleh bagian daripada keimanan. Amal saleh bagian daripada keimanan. Tetapi Allah mengkhususkan penyebutan amal saleh untuk menunjukkan pentingnya amal saleh. Seperti ini Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Wanita termasuk dunia atau bukan? Termasuk dunia. Tapi disebutkan lagi secara spesifik. Dan waspadalah terhadap wanita. Ini maksudnya khitab, pernyataan ditujukan pada para lelaki. Waspadalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama kali muncul di kalangan Bani Israel terkait dengan wanita. Kemudian berkembang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ketika Nabi berbicara demikian, bersabda demikian, Nabi benar atau tidak? Nabi benar tentu. Shadiqul masduq, dia pasti benar dan dia dibenarkan. Nabi yang berkata bahwasanya fitnah paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Maka kita harus benarkan pernyataan Nabi tersebut. Dan setan tahu bahwasanya yang paling mudah menggelincirkan lelaki adalah dengan fitnah wanita. Makanya dalam hadis Rasulullah berkata, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya istashrafaha, itu setan perhatikan, siap memanfaatkannya untuk dijadikan bahan fitnah. Dan ini yang terjadi di mana-mana, wanita jadi bahan fitnah. Iklan di mana-mana pasti ada perempuannya. Mau iklan odol pasti perempuan. Odolnya kecil, perempuannya apa? Besar. Iklan HP, HP-nya kecil, perempuannya apa? Besar. Karena itu yang menarik perhatian. Itu yang menarik apa? Perhatian. Iklan mobil, iklan HP, iklan rumah, iklan apapun pasti ada perempuan. Dan sekarang fitnah syahwat luar biasa bisa diakses dengan mudah. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Taib. Terus bagaimana cara menghindari fitnah wanita? Ini yang sangat sulit di zaman sekarang ini. Tidak ada cara lain kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika Imra'atul Aziz berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah terus merayu Yusuf. Jadi Zulaikha ini sering merayu Yusuf. Puncak rayuannya ketika dia jebak dalam kamar, kemudian dia kunci kamar, dia berias untuk Yusuf, itu puncak rayuannya. Sebelumnya dia sering menggoda. Dia kunci pintu, kemudian dia rias dirinya, kemudian dia merayu Yusuf, "Hai talak, kemarilah wahai Yusuf." Walaqad hammat bih, bahwa sang wanita sudah benar-benar berhasad kepada Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, maka Yusuf pun kabur. Nah, Imratul Aziz berkata, "Walaqad rawattuhu an nafsihi," sungguh aku telah merayu dirinya, fasta'sam, namun dia berkekeh, bersikeras untuk tidak menyambut fitnah itu sama sekali.
Tidak ada cara lain selain kita berdoa kepada Allah kecuali kita tidak menggampangkan fitnah wanita. Kapan kita buka celah sedikit kita akan terjerumus. Ini khusus lelaki ya, maksudnya fitnah paling besar. Fitnah wanita masih mengalahkan daripada fitnah jabatan, fitnah harta. Fitnah wanita luar biasa. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam di antara kenapa dia selamat karena dia tidak memberi celah sedikit pun. Setiap Zulaikha atau Imratul Aziz menggoda, maka dia menghindar, dia tidak kasih celah sedikit pun. Kapan dikasih celah sedikit? Sedikit saja berbahaya. Ada akhwat menggoda, ya ukhti, kaifa haluk ukhti, ha sudah. Oh, gitu. Oh, sudah selesai. Celah sedikit. Oleh karenanya itu juga yang menyelamatkan Juraij, sang ahli ibadah. Ketika Bani Israel berbicara tentang hebatnya Juraij, ada di antara mereka yang hasad kepada Juraij. Ahli ibadah luar biasa. Maka mereka ingin menjatuhkan harkat dan martabat Juraij. Maka ada seorang wanita pezina terkenal sangat cantik jelita. Jadi karena ini urusan saya akan goda Juraij. Maka dia naik ke kuilnya Juraij, manggil Juraij, menggoda Juraij. Juraij tidak nengok sama sekali. Tidak kasih kesempatan untuk nengok. Karena kapan melihat, maka ya, banyak fitnah, mabda'uha minan nazar. Awalnya dari melihat. Jika sudah melihat maka tergerak syahwat. Kalau sudah tergerak syahwat maka 2/3 akal seorang sudah hilang. Kalau sudah semakin bergetar hilang semua akalnya. Maka tidak ada cara untuk selamat dari fitnah wanita kecuali tidak memberi celah sedikit pun. Maka sungguh luar biasa ketika Nabi SAW menyebutkan tentang salah seorang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, kata Nabi, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diraih oleh wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan kaya raya, kayak anak pejabat, kayak. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Tidak kasih celah sama sekali. Jawabannya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia nasihati wanita tersebut. Aku takut kepada Allah. Ini maksiat, ini zina, berbahaya ya. Jadi kalau ada akhwat goda antum, cantik jelita dan kaya raya, dan saya rasa itu tidak mungkin. Yang paling tidak cantik, paling tidak kaya raya. Maka antum jangan save fotonya. Antum langsung delete, blokir ya. Delete dan blokir dan berkata, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Yang buat kita terjerumus dan banyak yang terjerumus dalam fitnah syahwat ini, kita beli celah. Ngobrol dengan ukhti sana, ukhti sini. Terkadang ngobrol dengan istri orang, ketawa ketiwi, canda-candaan, balas-balasan japri. Ya. Akhirnya terjebak. Dan ini fitnah bukan menimpa orang awam saja ya. Orang udah ngaji, syahwat tidak mengenal siapapun. Ya. Mau ngaji, mau ustad, bukan ustad. Dia hafal Quran, enggak hafal Quran, enggak ada urusan. Karena syahwat kalau sudah masuk, otak sudah enggak jalan. Otak sudah enggak jalan. Ya. Makanya jangan kasih celah. Kalau cerita tentang ini terlalu banyak, cuma saya tidak mungkin cerita di sini. Bagaimana orang-orang yang kita sangka hebat ternyata berguguran dalam fitnah wanita. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat dari saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat agar kita waspada ketika Rasulullah mengatakan tidak ada fitnah lebih berbahaya. Nabi benar, Nabi jujur dan Nabi mengucapkan ini karena sayang kepada kita. Maka waspadalah dari fitnah wanita. Inilah fitnah yang membuat kita tidak bahagia. Seorang lelaki yang sering melihat wanita, cabut kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering lihat wanita cantik di medsos, apalagi punya hubungan gelap dengan wanita lain ya. Karena WA-nya dalam kegelapan. Udah lihat istrinya pasti sudah dicabut kebahagiaan. Istrinya udah kurang cantik lagi. Kenapa? Karena dia sudah bermaksiat. Setiap kita bermaksiat, maka kebahagiaan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya kita begitu bermaksiat segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada cara lain kecuali menundukkan apa? Pandangan dan tidak kasih celah sama sekali. Jadi pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama sebenarnya.
Pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma klik pertama. Enggak klik aman, klik selesai. Enggak nengok aman, nengok selesai. Ketika fitnah baru pertama kali muncul, syahwat mulai bergetar, kita masih bisa mengkontrol, masih bisa. Tapi ketika kita lanjutkan, kontrol sudah hilang. Tadi sebenarnya dikatakan ulama bahwasanya kalau syahwat sudah bergejolak, maka sepertiga atau 2/3 akal sudah hilang. Lihatlah bagaimana wanita-wanita yang Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf ketika syahwat mereka bergejolak melihat Yusuf alaihissalam yang begitu tampan, akhirnya mereka waqatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya Imratul Aziz menyediakan makanan, mungkin buah-buahan yang perlu dipotong, kasih pisau. Ketika melihat Yusuf lewat, mereka potong-potong tidak sadar. Orang kalau syahwat sudah bergejolak, meskipun gempa bumi, dia tidak peduli. Yang penting syahwatnya dia salurkan. Karena manusia lemah ketika sudah dikuasai oleh syahwat. Oleh karena jangan sampai terjebak diri kita dalam kondisi demikian. Ya, jangan. Tapi ini di antara fitnah yang berbahaya yang tersebar di zaman sekarang ini. Tapi fitnah berikutnya, fitnah harta, yang di mana Rasulullah SAW berkata, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan di antara fitnah umatku adalah harta. Nabi menamakan harta adalah fitnah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasuha. Kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Tidaklah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi aku khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian. Sebagaimana telah dibukakan dunia bagi umat-umat sebelum kalian, maka kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut sebagaimana umat sebelumnya berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Maka dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana mereka dibinasakan. Ini khusus bagi orang-orang yang duitnya banyak, terfitnah dengan harta yang banyak. Ketika dibukakan dunia membuat orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai beli ini, beli anu, beli ini, beli anu, jalan sana, jalan sini. Waktunya habis untuk mikirin bangun ini, bangun ini terus. Yang kata Allah, alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam liang lahat baru sadar. Maka kita hidup di zaman yang fitnah dunia luar biasa. Marketing luar biasa. Barang-barang mewah kita bisa lihat, akses kita lihat di ya pasar-pasar online ya. Tinggal kita lihat ya. Tertarik pengen beli ini, pengen beli itu. Apalagi konten-konten YouTube banyak sekali memamerkan kekayaan. Lihat anak-anak kita sekarang belajar sama konten-konten seperti itu. Pikirannya dunia. Sampai anak kecil bisa ngomong pengen beli Lamborghini, subhanallah. Lamborghini itu apaan saja kita enggak ngerti, anak kecil ngerti. Ada mobil mewah namanya mobil apa? Lamborghini. Dari mana? Dari YouTube. Belajar kemewahan jauh dari kehidupan qanaah dari YouTube. Itu konten yang menarik sekarang, viewersnya banyak. Akhirnya mengajari generasi muda kaum muslimin pikirnya dunia. Dan itu yang terjadi. Oleh karenanya, di antara fitnah yang berbahaya adalah fitnah dunia. Ya akhi, harta itu manis. Ya. Dunia itu manis. Manis dirasa, enak dipandang. Siapa yang tidak suka dengan harta? Semua suka dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Maka waspada. Antum jangan atau kita jangan semangat mencari harta sehingga kita tidak lagi melihat aturan halal dan haram. Gara-gara pengin harta banyak, yang syubhat kita embat, yang haram kita ambil. Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan pada setiap harta yang Anda miliki.
Min aina iktasabahu wa mimma anfaqah. Dari mana dia dapatkan, ke mana dia habiskan. Terlalu banyak contoh di zaman ini. Saya tidak berbicara orang awam, saya bicara tentang orang udah ngaji. Ya akhirnya gara-gara pingin harta yang banyak, mereka masuk dalam ranah syubhat, bahkan ranah yang haram. Mereka tidak peduli. Yang menyedihkan hati kita, yang seharusnya orang-orang ngaji, apalagi ustadz-ustadz memberi contoh tentang memilah-milih dalam harta yang halal, jangan memilih harta haram. Terkadang mereka juga terjatuh dalam harta yang haram hanya karena ingin dunia. Ini menunjukkan bahwasanya begitu mudah manusia terfitnah dalam fitnah dunia. Maka waspada. Kalau sudah haram, tinggalkan. Allah akan kasih dari jalan yang lain, yang halal. Kita berusaha mencari harta dengan cara halal, dengan cara haram, hasilnya sama. Hasilnya sama. Depan kita ini ada cara haram, sepertinya untung 5 miliar misalnya. Ada cara halal, untungnya misalnya cuma 100 juta. Ambil yang halal. Kau ambil 5 miliar, kelihatannya depannya 5 miliar, tapi ternyata untungnya ujungnya nanti sama. Ujungnya nanti sama. Dengan cara halal sedikit-sedikit Allah kasih berkah, mungkin agak lama, ini lama-lama habis. Atau tidak berkah, dibuat yang tidak-tidak. Ujungnya sama. Yakin dengan hal itu. Mau cara halal haram ujungnya sama. Makanya disebut ada suatu riwayat meskipun tidak ada sanad yang sahih, cuma sekedar ilustrasi, disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia ingin masuk di masjid atau suatu pasar, kemudian dia menitipkan pelananya pada seseorang. Kemudian ternyata orang tersebut bawa lari pelana Ali bin Abi Thalib, dibawa lari. Ketika Ali balik, subhanallah, pelananya tidak ada. Maka dia suruh orang lain, tolong belikan pelana saya di pasar. Maka ada yang beli pelana untuk Ali karena pelananya hilang. Dia beli dengan 2 dinar. Kemudian pelananya dibawa kepada Ali. Kata Ali, subhanallah, ini pelana saya. Saya tadi sudah berniat kasih orang itu 2 dinar sebagai upah karena dia menjaga pelanaku. Tapi dia tidak mengambil dengan cara yang halal. Ternyata dia bawa lari, dia jual dengan cara haram. Dapatnya juga berapa? 2 dinar. Ini riwayat tidak secara sanad bermasalah. Cuma saya ini ilustrasi sederhana. Antum itu mau ambil cara halal haram, hasilnya sama saja, percaya saja. Kelihatannya banyak di depan mata, nanti ujungnya juga habis. Bahkan tidak berkah. Dan hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Ya akhi, kita yang halal saja dihisab kita udah bingung jawabnya. Yang halal saja sudah sibuk bingung untuk jawab. Ya gimana yang haram? Bukankah Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya inna fuqara ummati yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Bahwasanya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Semuanya masuk surga, tapi yang miskin 500 tahun lebih dulu, yang kaya nunggu 500 tahun. Kenapa dia nunggu 500 tahun? Dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam riwayat mungkin 80 tahun, 40 tahun. Karena semakin banyak hartanya, semakin banyak apa? Hisabnya. Ini halal, dia masuk surga. Ini pun hisabnya susah. Bayangkan untuk menghisap hartanya lebih panjang daripada umurnya. Dia hidup di dunia cuma 60-70 tahun. Untuk menghisap hartanya 500 tahun. Kita ini kalau punya harta banyak, hisapnya susah, itu pun halal. Punya rumah berapa, punya mobil berapa, punya HP berapa, punya motor berapa, hisapnya udah panjang, nggak gampang. Apalagi kalau dengan cara yang haram. Maka yakin, jangan terfitnah dengan dunia. Kalau haram tinggalkan, Allah kasih yang halal, akan datang. Tinggalkan sesuatu yang haram, Allah akan ganti yang datang. Saya punya kawan, dia kontraktor, cerita sama saya. Dia menjalani suatu proyek, kemudian proyek dia ditolak karena tidak mau diterima kecuali harus nyogok sana nyogok sini dan harus memberikan uang untuk korupsi intinya. Dia tidak mau. Dia bilang sudah, saya tinggalkan. Dia tidak mau ambil. Proyek ini 1 triliun lebih. Bukan proyek esek-esek ya. Proyek kalau nggak salah 1 triliun lebih. Dia tinggalin. Subhanallah, akhirnya mereka datangkan kontraktor lain. Kontraktor lain ngerjakan, tidak mampu mengerjakan. Akhirnya dia dipanggil lagi untuk mengerjakan tanpa ada korupsi sedikit pun. Kalau Allah ingin kasih harta, ada saja jalannya. Ya. Dan itu butuh keyakinan.
Kayak antum-antum yang sudah terfitnah dengan dunia atau kita-kita yang sudah terfitnah dunia dengan cara yang haram, tinggalkan. Bismillah. Fitnah dunia luar biasa. Fitnah dunia luar biasa. Yang Rasulullah takutkan bukan kemiskinan. Kalau miskin orang masih bisa bersabar, fitnah dunia bahaya. Cara meraihnya dengan cara yang haram, menghabiskannya juga dengan cara yang tidak benar, foya-foya, beli sana beli sini, bangga-banggaan, apalagi sekarang sudah fitnah branded barang-barang apa? Branded. Seorang bangga pakai jam mahal, pakai tas mahal, ya. Bangga ya. Ini berbahaya. Sehingga akhirnya orang-orang kaya terjerumus dalam israf. Berlebih-lebihan yang dilarang. Apa itu israf? Kaidahnya mudah. Israf adalah mengeluarkan harta yang banyak untuk manfaat yang sedikit. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mengeluarkan harta yang banyak untuk manfaat yang sedikit. Kalau harta banyak dikeluarkan manfaat banyak, nggak ada masalah. Beli mobil besar, kenapa? Anak banyak. Nggak apa-apa. Nyaman untuk perjalanan jauh, oke, nggak ada masalah. Beli tas harganya 1 miliar. Ibu-ibu ini 1 miliar. Saya dulu pertama dibilang ada tas ratusan juta, saya tidak percaya. Ada tas gitu. Bahlul beli tas kayak gitu. Karena saya pernah ditanya dulu, entah mungkin belasan tahun lalu. Saya ngisi di Cibubur, ada yang tanya, Ustaz, saya alhamdulillah sudah bayar zakat. Saya sudah bantu sana, bantu sini, sudah silaturahmi, sudah bantu orang miskin. Boleh enggak saya beli tas 600 juta? Saya kaget juga ada tas 600 juta. Bahlul banget beli tas segitu. Ternyata waktu qadarullah saya pergi ke Paris, ternyata dikabarkan tas harga sampai miliar-miliar. Dan banyak orang bahlul yang ngantri beli di situ. Saya jalan-jalan, saya lihat ada jual jam di Paris. Jam saya hitung-hitung euro. Ini harga Innova ini, jam bahlul banget. Tapi ternyata yang lebih mahal dari itu juga banyak. Kalau sudah pakai jam mahal, nanti ngomongnya selalu begini. Mana? Dikit-dikit gini. Kalau dua perlu begini dua-duanya. Hidup dalam halusinasi. Sampai orang yang halu dalam hidup ini, dia nekat beli yang KW supaya diakui, iya enggak? Sebagian ibu-ibu beli tas KW supaya diakui seakan-akan dia orang kaya, padahal itu KW. KW 7, KW 3. Untuk mengetahui KW atau asli, lihat aja kalau hujan, kalau KW digunakan jadi payung. Kalau asli disimpan, wis. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, fitnah dunia berbahaya. Maka antum-antum yang qadarullah hartanya biasa-biasa saja, ya syukuri yang ada ya. Qanaah. Antum terfitnah dari banyak fitnah dunia. Antum tidak tahu di sana ada orang-orang terfitnah dengan dunia, harta kebanyakan. Bingung mereka apakan. Sehingga mereka habiskan yang tidak-tidak. Ya seharusnya kalau kaya, gunakan harta tersebut untuk akhirat. Untuk akhirat. Jika tidak, hanya memperberat hisab di akhirat kelak. Tapi di antara fitnah adalah orang-orang terdekat, keluarga, anak-anak, tetangga. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, fitnatul rajuli fi malihi wa ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salat was sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seorang lelaki terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan hartanya, terkait dengan tetangganya. Apa maksudnya? Bosnya istri, anak, tetangga fitnah. Maksudnya para ulama menjelaskan yaitu dia terjerumus dalam dosa gara-gara tidak benar dalam bermuamalah dengan mereka. Tidak bermuamalah dengan istri sebagaimana mestinya, tidak bermuamalah dengan anak-anak tidak sebagaimana mestinya, tidak bermuamalah dengan tangga sebagaimana mestinya. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Allah menamakan anak sebagai apa? Fitnah. Karena berinteraksi dengan anak-anak, fitnah ujian. Bisa menjadikan seorang mendapatkan pahala yang besar, dan sebaliknya bisa menjadikan seorang terjerumus dalam dosa.
Karena kecintaan yang berlebihan. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Bahwasanya anak-anak itu bisa majbana bikin orang jadi pengecut, mabkhalah bisa bikin orang menjadi pelit. Karena saking cintanya pada anak-anak, misalnya ketika disuruh untuk berjihad, dia tidak mau berjihad. Sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya. Tidak mau berpisah dari anaknya. Sehingga menjadi dia jadi pengecut. Atau menjadikan dia pelit, mabkhalah. Dia mau sumbang sana, sumbang sini, pikir anak saya harus saya siapkan investasi buat mereka, saya harus pasang deposit buat mereka, sehingga dia sibuk ngumpulin deposit buat anak-anaknya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk menyumbang, untuk dalam dakwah atau untuk silaturahmi, dia tunda-tunda, akhirnya jadi pelit gara-gara anak-anak. Rezeki akan datang, nanti keluarkan Allah akan ganti, nanti keluarkan Allah akan ganti. Tapi karena terlalu sayang pada anak-anak, akhirnya jadi pelit. Ini contoh maksudnya, seorang bisa terjerumus dalam dosa atau kekurangan gara-gara anak-anaknya. Gara-gara anaknya. Demikian juga ketika dia tidak pandai dalam mendidik anak-anaknya. Tidak ingin anaknya nangis, sedikit anaknya nangis, dimanja, akhirnya dibelikan macam-macam. Dibelikan hal-hal yang merusak anak itu sendiri. Kasih duit, jajan yang banyak, dibelikan ini, dibelikan main anu. Sehingga anak terhidup biasa dalam kehidupan, foya-foya, akhirnya jadi malas salat, malas beribadah, manja, tidak bisa mandiri. Akhirnya dia telah berkhianat dalam amanah yang Allah titipkan kepadanya. Ini contoh, maksudnya anak-anak bisa jadi apa? Fitnah. Istri juga demikian, bisa jadi fitnah. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Istri terkadang jadi musuh. Musuh dalam selimut. Kenapa jadi musuh? Disebutkan oleh para ulama, karena istri bisa menjerumuskan suami dalam dosa. Contoh, suaminya ingin membantu orang tuanya, istrinya yang bejat mengatakan, "Jangan Mas, enggak usah. Orang tua masih cukup, masih mampu, enggak usah dibantu." Akhirnya suaminya diajarin pelit. Bahkan terkadang seorang suami musuhan dengan keluarganya, memutuskan silaturahmi gara-gara terlalu sayang sama istrinya, terlalu percaya sama perkataan istrinya. Betapa banyak lelaki seperti ini. Seorang laki buka usaha misalnya, semua yang kerja adalah keluarga istrinya. Keluarga sendiri tidak dia perhatikan. Keluarga sendiri dia juga tidak perhatikan. Padahal rahim-rahim dia lebih utama untuk dia bantu. Benar, semua kerabat kita bantu, tapi ada porsinya. Mana yang lebih utama? Utama adalah rahim-rahim kita. Sebagian orang, subhanallah, begitu sayang sama istrinya, semua yang dia muliakan keluarga istrinya. Keluarga dia sendiri tidak dia muliakan. Ini contoh, istrinya musuh bagi dia. Membuat dia berpaling dari jalan yang benar. Istrinya menjebak dia untuk banyak utang sehingga akhirnya dia pusing kepala. Mas, ganti mobil kita. Enggak ada uang sayang. Sudahlah, hutanglah. Insya Allah kita tawakal. Insya Allah Allah ganti. Suruh ngajarin utang. Akhirnya ngutang, udah ngutang sana, ngutang sini. Terkadang akhirnya bingung jawab. Akhirnya terjerumus dalam hal yang macam-macam. Kalau mau kasih orang tua, mau belikan mama, atau mau kasih uang 5 juta sama ibu kandung kita. Kata sebagian istri, enggak usahlah. Mama tuh enggak perlu uang sebanyak itu. Sudah tua, ngapain kasih uang sebanyak itu? Ya kasih aja. Mama mau kasih adik, mama mau kasih temannya, terserah mama. Terserah ibu. Hati-hati, jangan sampai istri menjadikan antum terjerumus dalam maksiat. Tentunya ini juga berlaku terbalik. Artinya, anak-anak juga fitnah bagi seorang ibu, dan suami juga fitnah bagi seorang wanita. Betapa banyak wanita terjerumus dalam maksiat gara-gara suaminya. Suaminya tidak pandai mendidik istrinya, istrinya dibiarkan bermedsos ria sehingga akhirnya melihat yang tidak-tidak. Istrinya dibiarkan bercengkerama dengan lelaki sehingga akhirnya jatuh cinta sama lelaki orang. Dan ini terjadi. Kenapa suaminya tidak punya rasa cemburu, membiarkan istrinya bermaksiat. Membiarkan istrinya. Dan cerita seperti ini banyak sekali. Banyak. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan hidup kita bisa merupakan sumber fitnah bagi kita. Demikian juga Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya tetangga juga bisa menjadi fitnah.
Fitnah seorang laki terhadap tetangganya. Maksudnya dia tidak bisa menjalankan hubungan bertetangga dengan baik. Tetangga punya hak. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat maka muliakanlah tetangganya. Tetangganya sakit dia tidak pedulikan, tetangganya lapar dia tidak pedulikan, tidak pernah dia sapa tetangganya, tidak pernah say hello sama tetangganya padahal miskin. Ya, tahu-tahu tetangganya meninggal dunia. Dia tidak menjalankan hak tetangga. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang apa? Tetangga. Intinya ini di antara fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fitnah-fitnah jabatan. Fitnah jabatan. Yang hari ini orang berlomba-lomba saling maki-memaki, saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah memfitnah, saling rendah merendahkan, semuanya gara-gara jabatan yang itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Sungguhnya kalian akan semangat dalam mencari jabatan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguhnya jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Seorang kalau menjadi pejabat, kemudian dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai pejabat, kemudian dia membantu merakyatnya, menyenangkan rakyatnya, berhukum dengan hukum yang adil, maka dia adalah pahlawan umat ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang hakim yang adil, maka beliau mengatakan afdhalul mujahidina fi zamanihi. Hakim yang adil itu mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia baik, dia adil, maka yang mengambil manfaat sangat banyak. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan manusia. Dan Rasulullah SAW punya kaidah khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bayangkan kalau ada bupati yang adil, ada gubernur yang adil, ada menteri yang adil, ada presiden yang adil. Luar biasa bersungguh-sungguh untuk membuat peraturan-peraturan untuk kemaslahatan rakyat, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, jadi pejabat, tidak menunaikan tugasnya, melakukan atharah, yang penting dia senang-senang dengan keluarganya, uang untuk rakyat dia ambil untuk pribadi, dia korupsi, bikin proyek-proyek fiktif, proyek yang tidak benar dia menangkan karena ada untung di balik itu, waliyadzubillah. Maka ini jalan menuju neraka jahanam. Kenapa? Karena orang yang paling buruk adalah yang memberikan mudarat kepada banyak orang. Kalau si A mencuri si B, urusannya ringan, dia hanya berhadapan dengan Allah dengan si B pada hari kiamat kelak. Tapi jika orang pejabat ngambil harta rakyat, dia akan berhadapan dengan rakyat pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan rakyat yang banyak pada hari kiamat kelak. Kezalimannya menimpa banyak orang. Jadi saya katakan kepada rekan-rekan yang qadarullah jadi pejabat, bertakwa kepada Allah. Ketahuilah jabatan adalah amanah, ujian yang berat. Rasulullah mengatakan, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dalam riwayat khizyun wa nadamah, akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Maka jadikan ujian tersebut kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Menjadi mujahid terbaik di zaman ini. Rakyat membutuhkan pejabat yang berjuang untuk rakyat. Timbulkan nasionalis, cinta kepada bangsa. Kita ingin bangsa ini maju. Jadilah pejabat yang jujur dan amanah. Jangan pedulikan perkataan orang. Jangan takut laumata laim. Jangan takut dengan cercaan orang. Jadi pejabat yang jujur. Anda akan diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang. Tapi kalau sebaliknya, jadi pejabat memble. Korupsi sana, korupsi sini. Neraka paling dalam ya, hati-hati. Hati-hati. Hanyalah menjadi khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Anda akan disidang berhadapan dengan banyak orang. Mungkin jutaan manusia nuntut Anda. Satu saja tidak bisa Anda menang, apalagi jutaan manusia. Celaka jika Anda ternyata mengambil harta rakyat. Kata Rasulullah SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Falahumun naru yaumal qiyamah. Sebagian orang mengolah harta negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat kelak. Selama ini mereka merebut kebahagiaan rakyat untuk kebahagiaan keluarganya. Kebahagiaan dirinya, pribadinya.
maka pada hari kiamat pantas kebahagiaan mereka diambil oleh Allah, dilemparkan dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka fitnah yang berbahaya, fitnah jabatan. Fitnah jabatan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadarullah dia jadi pejabat, jadilah pahlawan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tentunya untuk Islam. Tapi kita mikir bagaimana bangsa kita bisa maju ya. Hidupkan ya nilai-nilai kebangsaan, cinta sama negeri. Kita tidak ingin negeri ini semakin terpuruk. Taib. Di antara fitnah yang tersebar yang juga diingatkan oleh Nabi SAW adalah fitnah popularitas. Ini juga ramai di zaman ini. Fitnah popularitas. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin." Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepaskan pada sekumpulan kambing. Bi afsada, lebih merusak daripada tentang agama seorang, daripada semangatnya untuk mendapat harta, wa syaraf li dinihi. Ya. Jadi Nabi menggambarkan ada serigala 2 ekor. Enggak usah 2 ekor, 1 ekor aja kalau dilepaskan, ada kambing, 1 ekor dilepas. Serigalanya tidak lapar saja bikin rusak. Karena dia hobi makan kambing. Bagaimana kalau serigalanya lapar? Bagaimana kalau serigalanya 2 ekor? Masuk di kandang kambing pasti rusak. Rasulullah gambarkan tentang kerusakan pasti menimpa kambing tersebut jika dikirim 2 serigala. Kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala terhadap kambing tersebut tidak lebih parah daripada semangat seorang untuk mendapatkan harta dan ketenaran, syaraf, kemuliaan, pingin disanjung-sanjung dalam merusak agamanya. Dalam merusak apa? Agamanya. Oleh karenanya hati-hati, karena seorang ingin terkenal, ingin diakui, ingin disanjung-sanjung, ini bisa merusak agamanya. Sekarang kita hidup di zaman orang suka viral, ingin menjadi buah bibir, ingin menjadi pusat perhatian. Dan itu niatnya sehingga bikin viral sana, bikin viral sini. Ini fitnah ya. Orang kalau semakin viral, semakin pingin dikenal, maka dia akan sibuk mencari perhatian manusia. Maka dia terpalingkan dari keikhlasan. Yang dia cari, yang dia perhatikan bagaimana komentar netizen. Kebahagiaannya berada di tangan netizen. Kalau netizen kasih jempol tangan, dia bahagia. Kalau dikasih jempol kaki, dia sengsara. Itu yang dia cari. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Ini merusak agamanya. Sehingga dia jauh dari keikhlasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara jalan terhindar dari fitnah adalah jangan suka terkenal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dia berkata, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyal taqiyal khafi." Sungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang qanaah, ghani, yang bertakwa, yang meninggalkan kemaksiatan dan jalan ketaatan, yang al-ghani, yang qanaah. Al-khafi, yang tidak suka tampil, Ketika seorang tidak suka tampil, dia punya waktu banyak untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya. Dia punya waktu banyak untuk memperbaiki privasinya. Dalam sebagian riwayat, al-hafi itu yang mengayomi keluarga, sibuk dengan ngurusin apa? Keluarga. Tapi kalau orang pikirannya selalu tampil sana, tampil sini, semua privasinya dia tampilkan, pikirannya selalu perkataan manusia. Kemana-mana dia tampilkan. Dan bisa jadi agamanya rusak karena terjerumus dalam riya dan sum'ah. Semua kegiatannya dia tampilkan. Lagi jalan-jalan sama istri, shooting. Maksudnya apa? Ya. Sedikit-sedikit, "Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys." Taib maksudnya apa? Sibuk, privasinya dipamerkan ke sana sini. Akhirnya tunggu komentar sana, komentar sini, komentar sana. Timnya juga semakin membranding dirinya. Ya, ente bukan selebriti. Kalau selebriti memang tugasnya membranding dirinya supaya ente dai, bukan membranding apa? Diri. Siapa yang bisa merasa aman daripada riya? Para salaf dahulu yang bertakwa, yang jauh lebih takwa dari kita, yang jelas ketakwaannya, takut dengan riya, takut sekali.
tidak memberi celah sedikit pun untuk membuka pintu riya, tidak pernah spekulasi dengan niat mereka. Apapun yang bisa menimbulkan riya mereka tutup. Ini kita malah pede pamer-pamer amal soleh. Seakan-akan kita ini orang yang tidak mungkin terkena riya. Takwa kita dibanding dengan salaf antara langit dan bumi. Itu pun mereka takut dengan pintu riya. Ini fitnah bahaya, pengin jadi buah bibir, sibuk bikin konten, kemudian ini mengenai banyak orang ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak usah sibuk-sibuk pamer diri ya. Jangan suka jadi buah bibir ya. Rasulullah dulu kenapa melarang pakai pakaian syuhrah? Supaya tidak jadi pusat perhatian. Man labisa fid dunya libasa syuhrah albasahullahu yaumal qiyamah libasal madhammah. Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, Allah akan buat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Pengin tampil beda, pengin jadi pusat perhatian, pengin semua orang meliriknya. Ini tidak disukai dalam Islam. Makanya Nabi SAW pakaian biasa-biasa saja, sama seperti yang lainnya. Sampai kalau ada orang luar datang cari Nabi, mereka bingung Muhammad yang mana, karena penampilannya sama saja. Sampai pada saat mengatakan disuruh bikin gundukan supaya Nabi duduk di situ, supaya orang tahu, oh itu Rasulullah yang itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah bersama Abu Bakar, banyak orang Ansar menyangka Abu Bakar itulah Muhammad. Mereka bilang selamat datang ya Rasulullah, tapi mukanya lihat siapa? Abu Bakar. Enggak tahu Nabi yang mana, Abu Bakar yang mana. Ketika Rasulullah terkena matahari, Abu Bakar naungi, baru mereka tahu, oh Nabi yang itu ternyata. Salah tadi. Mungkin Abu Bakar juga bingung. Maksud saya, kita ini hati-hati. Kita tidak merasa aman. Siapa sih di antara kita yang tidak suka riya? Kita semua suka riya. Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita ingin menjadi buah bibir, kita ingin followers kita paling banyak, kita ingin terkenal di mana-mana. Tapi itu bukan yang menjadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingatkan kepada kawan-kawan, sebagian kawan-kawan saya kasihan ya. Artinya saya bayangkan ini saya bicara ini. Ada orang misalnya, ustadznya terkenal misalnya. Terus dia numpang tenar, mana dekat ustadznya. Saya kasihan hati dia belum tentu kuat. Padahal numpang tenar. Ih, kamu dekat sama ustadz ya, kamu kan hatinya enggak mudah menjaganya. Oh iya, saya dekat sama ustadz. Lagi makan sama ustadz nih. Pas lagi diomelin ustadz tidak divideoin. Maksud saya hati-hati ya. Ini fitnah juga berbahaya, fitnah ingin tampil, ingin tenar, ingin dimulia-muliakan, ini bisa merusak agama seseorang, Habis waktu ya? Fitnah masih banyak ya. Ada fitnah imatul mudhillin, imam-imam yang merusak. Ada fitnah dajjal ya. Fitnah masih banyak. Ada fitnah kematian. Ada fitnah sakaratul maut. Makanya Rasulullah SAW berdoa, wa'udzubika min ayatakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari gangguan syaitan terkadang akan ketika datang kematian. Fitnah banyak, namun waktu kita terbatas. Saya rasa yang disampaikan tadi sebagian sudah cukup mewakili. Karenanya, singkat saja, bagaimana cara kita selamat dari fitnah? Rasulullah berkata, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia orang yang terjauhkan daripada fitnah. As-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Di antaranya Allahumma a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbanyak doa tersebut. Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya bolak-balikan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Betapa banyak fitnah syubhat, fitnah syahwat yang buat hati kita bisa bergoyang. Ya, banyak kejadian. Ketemu orang tadinya di atas sunnah berubah, tahu-tahu membela mati-matian bid'ah. Terjadi. Kemudian di antaranya menjauhi fitnah tersebut. Rasulullah mengatakan datang fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih
buruk, lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Man istashrafaha istashrafathu. Siapa yang mencoba-coba ingin tahu, dia akan ditarik oleh fitnah tersebut. Maka semakin jauh dari fitnah semakin baik. Di antara sebab hadis Sa'ad bin Waqqas yang saya sebutkan, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang qanaah dan yang tidak ingin tampil. Datang anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi fitnah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Terjadi pembicaraan tentang khilafah dan yang lainnya. Maka anaknya datang, "Wahai ayah, wahai abi." Ya, Sa'ad bin Waqqas jauh, dia tidak ingin sibuk dengan fitnah. Maka dia pergi suatu tempat kira-kira 10 mil dari kota Madinah. Dia ngurus kambing, onta, sapi, dia ngurus ternaknya. Dan siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang jagoan ketika Ma'arakat Al-Qadisiyah. Jagoan luar biasa. Maka datanglah anaknya, dia bilang, "Ayahanda, kenapa gampangnya Anda sibuk-sibuk ngurusin kambing, sapi, onta, sementara orang-orang sedang rebutan tentang khilafah?" Kata dia, "Uskut, diam kau anakku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang qanaah, tidak tamak dengan khilafah. Kemudian wal khafi, yang tidak suka tampil." Dia tidak mau. Dia tidak mau ikut-ikutan. Oleh karenanya kalau bisa seorang menjauhkan diri fitnah sejauh-jauhnya, itu lebih baik. Kemudian di antara sebab agar kita terselamatkan dari fitnah, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Kepo ini berbahaya. Pingin tahu, satu hari, satu jam lihat berita, akhirnya tahu berbagai macam fitnah. Akhirnya terjerumus dalam fitnah tersebut. Buktinya terjerumus, ikut-ikut komentar, ikut-ikut menimpali. Padahal sumber berita belum tentu benar, ya tidak? Memang yang antum baca beritanya, yang kasih berita semuanya thiqah terpercaya? Antum kan tidak pernah dengar dari dua belah pihak. Terus antum baca, antum komentar, menimpali, maki-maki. Berarti antum mencoba tahu fitnah, kemudian antum ditarik oleh fitnah tersebut. Kalau tidak bukan urusan kita, enggak usah. Kalau urusan kita, kita perlu tahu, enggak apa-apa. Ya. Kalau bukan urusan kita, ngapain kita cari tahu? Akhirnya waktu kita terbuang. Makanya Rasulullah mengatakan di antara keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kenapa Islamnya elok? Ketika dia meninggalkan yang bukan urusannya, maka dia bisa punya waktu untuk ngurusi urusannya. Tapi ketika dia sibuk urusan yang bukan urusan dia, maka akan terbengkalai urusannya. Akan terbengkalai urusannya. Urus istri enggak beres, urus anak-anak enggak beres, Qur'annya enggak beres, salatnya enggak beres, sedekahnya enggak beres, ngurusin yang lain-lain. Maka Islam yang indah meninggalkan yang bukan. Nah, sekarang kita mulai memilah-milih. Ini urusan saya bukan. Kalau bukan, enggak usah. Subhanallah, di antara hal yang menakjubkan saya dapati selama saya tinggal di Arab Saudi, orang-orang sana secara umum tidak ingin tahu urusan orang secara umum. Orang-orang awam, mereka punya sifat tidak ingin tahu urusan apa? Orang. Mungkin sudah dididik sejak lama. Jadi mereka urusan pribadi-pribadi. Nanti ada perlu baru mereka tanya. Kalau mereka perlu baru mereka mau bantu baru mereka tanya. Kalau enggak mereka enggak urusan. Paling kaifa haluk khair gitu aja. Salam, masing-masing urusan sendiri-sendiri. Dia kalau pingin kepo, kalau pingin bantu. Nah, kita di Indonesia ini terlalu banyak berita sehingga kepo melulu. Ada dengar berita seorang artis cantik diceraikan oleh suaminya, pingin tahu, cantiknya kayak apa? Suaminya goblok, bahlul, cantik, komentar. Komentar, pingin tahu. Terus ribut masalah harta gono-guni, ikut lagi. Gimana ikut terus. Ya, ente perlu apa urusan ente? Enggak ada urusan ente. Kecuali ente ingin nikahi itu artis, boleh ente ikuti beritanya. Ini dia lihat ente aja mau muntah, terus ente kalau bukan enggak usah ikut, buang waktu, enggak usah. Mau cerai mau apa bukan urusan kita. Kalau kita mau ngurusin ada urusan kita, silakan. Akhirnya kita terjebak dalam banyak berita, tahu ini. Ayat enggak tahu, hadis enggak tahu. Urusan anak enggak tahu. Urusan istri enggak tahu karena terlalu banyak tahu urusan istri orang. Taib. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari fitnah. Allahumma inna a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza arata bi ibadika fitnatan faqbitna minha ghairu maftunin. Ya Allah, jika Engkau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah kami tanpa
terfitnah. Fitnah banyak ya akhi. Fitnah masuk dalam rumah-rumah kita, fitnah masuk lewat anak-anak kita, fitnah masuk lewat istri kita, fitnah masuk lewat kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Demikian kurang lebih saya mohon maaf.